Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wa alaina tawakkal. Teman-teman yang saya cintai, dimanapun Anda berada, lagi di jalan, lagi di di kantor, atau yang lagi rebahan, maka insyaallah semoga Anda dalam keadaan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita amat sangat luar biasa banyaknya. Seandainya kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, seandainya cara menghitung kita, seluruh pepohonan di dunia ini kita jadikan pena, kemudian air laut maupun di darat ini kita jadikan tinta, maka sesungguhnya tidak akan cukup. Kita lihat saja nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita ambil contoh yang ada pada tubuh kita. Kita ambil contoh. Nikmat apa? Yang pertama kita lihat alis kita. Alis kita ini sinergi bagus. Apa sih manfaat daripada alis? Alis saja ada manfaatnya. Kalau ada keringat, nggak langsung ke mata. Ini luar biasa. Bisa, kalau cewek bisa mempercantik, kalau cowok bisa agak menggantengkan begitu ya. Ya kita lihat aja, kita bayangin kita hidup nggak pakai alis. Ini teman-teman bisa kita coba. Ih, mukanya kayak tuyul kayaknya. Emang Ustadz pernah lihat tuyul? Enggak juga sih. Ya, makanya ini alis ini juga bagian nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kita turun sedikit. Mata. Kita lihat kalau ada kamera itu luar biasa ya. Ada zoom in, zoom out, ada sistem autofocus. Itu mahal sekali. Tetapi mata kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bangun saja itu langsung autofokus. Nah, itu kan luar biasa. Maka ini tidak ada duanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi nih hidung. Hidung ini secara otomatis mampu merespon dengan baik. Ini bau makanan, ini mohon maaf ya, ini bau kentut. Ini langsung bisa membedakan bau enak, bau teh, bau kopi, semuanya bisa dirasa. Maka ini tidak ada filternya, tetapi langsung autofokus, auto bisa men-screening mana yang enak dan mana yang tidak enak. Ini tidak mungkin nikmat ini diberikan kepada seorang makhluk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nikmat Allah begitu banyaknya. Ini masih di muka, mulut kita lihat. Apabila mulut kita satu, mulut saya ini biasa aja Ustadz. Ini kita ambil. Gigi ini dibikin tidak sama. Seandainya gigi ini dibikin sama, semua gerahang begitu, maka mulut kita gimana? Jelek sekali. Allah itu memberikan nikmat kita yang di muka kita aja udah luar biasa. Apalagi nikmat bagaimana tangan, kita bisa berjabat tangan dengan orang lain, kita bisa menyentuh sesuatu, bisa membedakan antara halus dengan kasar. Ini luar biasa. Kaki kita sehingga kita bisa traveling kemana-mana, bisa pergi ke masjid kemanapun kita mau. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala saya datang ke rumah sakit menjaga dulu almarhum dari Pak D saya. Pak D saya itu luar biasa. Ada tabung oksigen yang kalau kita lihat satu tabung itu luar biasa mahalnya. Istri saya juga pernah sakit, tabung 3 hari pakai tabung, bayarnya mahal. Tetapi kita dari kecil sampai seumuran saya, Allah nggak pernah ngasih nih invoice-nya silakan dibayar, nggak pernah. Oleh karena itu, nikmat mana yang kau dustakan? Banyak hal. Oleh karena itu, seharusnya kita haruslah bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu bentuk syukur itu bagaimana? Syukur dibagi menjadi 2. Yang pertama, kita dengan sering mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Zat yang layak dipuji hanya Engkau ya Allah. Alhamdulillah ini sesungguhnya tidak pantas kecuali Engkau ya Allah. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kita setidaknya dengan syukur kita yang pertama, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur. Yang kedua, bagaimana kita bersyukur? Bersyukur kita dengan cara kita berbagi. Ini kalau kita lihat dulu ada budaya di daerah Jawa. Itu bagaimana cara bersyukurnya? Kalau orang Jawa dulu, ini mohon maaf ya, karena saya dari suku Jawa sehingga menerangkan apa yang saya tahu. Barangkali di suku-suku lain juga melakukan hal ini atau dengan metode yang lain. Apa yang dilakukan?
Dulu orang-orang itu kalau beli sapi, sapinya ingin sehat, sapinya ingin manfaat, maka dia itu ambil uang receh, kemudian dilemparkan ke sapinya, kemudian dibuat rebutan sama anak-anak kecil. Apa ini perintahnya? Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kuberi nikmat, ingat, kalau kalian bersyukur pasti nikmatmu akan kutambah. Tapi ingat nih, kalau kalian kufur nikmat, kalian nggak bersyukur, ingat, bukan ku tambah, bukan ku kurangi, tapi melainkan azabku sangat pedih. Ini langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang belum tahu bagaimana cara bersyukurnya, yaitu bersedekah. Tapi namanya bukan bersedekah. Mungkin Kanjeng Sunan dulu mengarahkan kalau langsung bersedekah, saya kan miskin. Enggak. Ya sudah, dikasih sapi, sapinya dikasih uang receh. Maka fa insyaallah kalau sesuatu kita mendapatkan rizki dalam bentuk entah sapi, entah rumah, maka kita bersedekah, maka kita bersyukur. Kalau sekarang nggak perlu adat itu, tetapi apa? Kita budayakan apa? Nilai-nilai itu kita terapkan. Contoh, kita alhamdulillah masih muda, ditakdirkan oleh Allah untuk dikasih rezeki dalam bentuk rumah. Rumahnya cash, rumahnya halalan thayyibah, rumahnya strategis. Ayo kita jadikan bersyukur. Syukur yang pertama yaitu kita bersedekah. Panggil tetangga, kita bersedekah makanan. Kemudian kita mengucapkan lantunan Allah, kita membaca ayat-ayat Allah. Sebab Rasulullah mengatakan, jadikan rumahmu itu surgamu. Bagaimana surga di dalam rumah? Ayo kita sering tilawah dan lain sebagainya. Bentuk syukur yang kedua adalah kita bersedekah. Oleh karena itu, ayo kita bersyukur. Saya ingin cerita sedikit bahwasanya dulu ada pekerja kita yang di luar negeri, pahlawan divisi kita itu kerja di luar negeri. Seseorang yang mana pada saat itu menekat untuk pergi ke luar negeri karena dalam himpitan ekonomi. Beliau itu pada dasarnya setelah melahirkan, anaknya masih belum lepas, masih seharusnya dikasih air ASI eksklusif, masih harus dipakai. Maka pada saat itu karena himpitan ekonomi, anaknya ditinggal, kemudian beliau itu datang ke luar negeri. Tatkala di luar negeri, apa yang terjadi? Wanita tatkala menyusui tapi tidak ada yang menyusu, mohon maaf ini, air susunya keluar terus. Maka pada saat itu dia merasa sakit karena air susunya ini keluar kemana-mana. Maka pada saat itu beliau diamati oleh bosnya. Ini orang kenapa kok sukanya itu apa? Kok sukanya ke kamar mandi? Kok sukanya ke kamar mandi? Pada saat itu bosnya dalam keadaan sakit. Tetapi cerita dulu tentang keadaan bosnya. Bosnya ini keadaan sakit, yang mana dia divonis besok harus dalam waktu dekat dia harus operasi. Maka pada saat itu kemudian apa yang terjadi? Dia divonis harus dioperasi, yang mana keberhasilan operasinya sangat minim sekali. Maka pada saat itu dia memutuskan di rumah dululah, nanti kita pikirkan tentang operasi. Pada saat enak-enak di rumah, istirahat, sehingga dia membutuhkan karyawan baru, membutuhkan seorang khodimah atau pembantu, maka dia meng-hire dari negara kita. Pada saat itu ternyata ibu-ibu yang di-hire tadi siapa? Yaitu ibu-ibu yang baru melahirkan. Diamati, kenapa nih anak kok sering ke kamar mandi? Kamu kenapa kok sering ke kamar mandi? Kemudian beliau jujur, Bu, mohon maaf, saya itu baru melahirkan, anak saya masih kecil, sehingga saya seharusnya menyusui anak saya. Tapi saya tinggalkan anak saya sekarang untuk bekerja sama ibu. Mohon maaf, karena air susu saya keluar. Kalau nggak saya keluarkan di kamar mandi, sakitnya minta ampun, yaitu dada saya. Apa kata bosnya? Masya Allah. Oleh karena itu sekarang kamu pulang. Kamu tidak akan kupecat. Kamu tetap kubayar selama 2 tahun ini. Susui anak kamu. Kalau kamu 2 tahun nanti kamu mau pergi ke sini, maka aku siap menerimanya. Ibu, ini betul? Iya. Masya Allah. Saya merinding ini pas cerita ini. Pada saat itu ibu-ibu itu apa? Merasa terima kasih luar biasa sehingga beliau pulang. Lalu apa yang terjadi? Gara-gara dia bersyukur atas kehidupan semacam itu, dia dikasih penyakit, tapi dia tidak bersyukur atas keadaannya. Apa yang terjadi? Pada saat itu dia putuskan untuk kembali ke dokter. Tatkala dikasyaf atau diperiksa, apa yang terjadi?
Ibu-ibu itu tidak perlu beliau melakukan operasi karena disembuhkan, dicabut penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang itu bersyukur, maka Allah akan ditambah. Bersyukur atas keadaan kesehatan yang begini ini saja ditambah oleh Allah sehingga menjadi sembuhnya seseorang tersebut. Saya ingin bercerita sedikit saja tentang keadaan saya. Dulu saya pulang pada saat pulang setelah kuliah. Saya datang di Malang pada saat itu saya jobless, nggak punya kerjaan. Namanya sudah punya istri, nggak punya kerjaan, ya kadang bingung. Langkah pertama saya dulu ingat betul itu, saya datang ke rumah kakak saya. Kalau saya lapar, datang ke rumah abah saya, begitu ya. Nah, saya begitu aja kerjaannya. Tapi ya nggak ada yang tahu. Dipikirnya orang saya banyak duit. Saya tidak menunjukkan kalau saya ini nggak banyak duit. Jangankan nggak banyak duit, pada saya itu nggak punya. Tapi adalah sedikit-sedikit buat beli bensin. Saya ke rumah kakak saya. Suatu ketika saya 3 hari nyampe di rumah, nggak punya duit sama sekali. Saya datang ke rumah kakak. Kakak bilang gini, Neng, saya pinjam uangnya berapa? 100.000. Kamu ini gimana? Baru datang kuliah kok bisa pinjam duit? Kakak saya itu heran. Kok bisa kamu itu nggak punya duit? Begitu ya. Ya bisa lah, namanya orang hidup nggak punya duit. Setiap hari saya minjem. Seminggu berikutnya saya minjem lagi 100. Alhamdulillah cukup. Suatu ketika saya ini diajak teman saya tausiah dari masjid ke masjid. Tapi saya komitmen hasil uang. Kalau dari jamaah itu kadang saya dikasih amplop, saya berikan ke seseorang yang membutuhkan. Padahal saya butuh pada saat itu. Tetapi apa? Istri saya ingin mengaktualisasikan ilmu. Karena istri saya itu jurusan tafsir dulunya. Maka pada saat itu istri saya ngajar. Ngajar di sebuah lembaga pendidikan. Yang mana alhamdulillah mendapatkan kafalah. Kafalahnya pada saat itu kalau buat beli bensin setiap hari ke sana tidak cukup pada saat itu. Maka pada saat itu saya ingat betul itu, kalau saya nganter istri saya nggak berani pulang. Nggak berani pulang karena apa? Ya takut ini kalau saya pulang bensinnya tidak cukup, sehingga saya itu nunggu dekat lembaga pendidikan tersebut. Saya tilawah, kadang itu sampai saya dapat 3 juz, dapat 2 juz. Kenapa? Saya ngaji di sini pindah karena di sini sudah panas. Itu sering saya lakukan tiap hari tatkala jaga istri saya, nganter istri saya. Karena apa? Nggak punya apa-apa. Bahkan pagi itu saya pernah memakan pecel sampai orang yang jual pecel itu ingat betul itu ya. Saya dikasih apa ini? Nasinya agak banyakan karena kita buat berdua. Luar biasa sekali. Saya ingat betul itu kalau ibu-ibu jual pecel, saya doakan ibu-ibu kalau masih ingat dengan muka saya sama istri saya, semoga pecelnya laris manis. Setelah keadaan itu, maka pada saat itu saya itu pernah diminta ibu saya untuk belanja ke pasar. Apa yang terjadi? Seharusnya seumuran saya, kalau diperintah ibu saya, kalau ibu butuh apa saya yang memberi. Tapi pada saat itu ibu saya bilang, ini belikan ke pasar Faiz. Maka apa? Ku terima uangnya. Saya merasa, ya Allah, saya ini anak gak berguna. Sudah segede saya, ibu saya pengen sesuatu, uangnya saya terima. Ya Allah, gak kepikiran pada saat itu. Pada saat itu saya di pasar, ingin nyari kerjaan apa segala macam, ingin menjadi apa pada saat itu ojek online pada saat itu. Kalau ini jamaah ada yang tahu nanti mungkin dia segan atau malu, saya mau pakai masker, tetapi saya niatan ke situ tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di suatu ketika saya ini dihasut oleh setan. Apa dihasut oleh setan? Seolah-olah Allah ini nggak adil, nggak sayang sama saya. Ini saya sudah mondok, saya sudah kuliah, saya sudah apa? Kenapa saya nggak dikasih rezeki? Itu hasutan setan. Dan saya mengiyakan. Astagfirullah. Kalau ingat pada saat itu. Pada saat itu, apa? Saya ada kitab kecil begitu. Sambil nonton TV, kemudian saya buka. Ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Man lam yaskur qalil, fala yaskur kathir. Ini sedikit, tapi Masya Allah. Maknanya, bagi saya ini tamparan keras. Apa maknanya? Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmatku yang sedikit, maka dipastikan dia tidak bisa mensyukuri nikmatku yang banyak. Maknanya apa? Nikmat yang gede nggak bakalan datang ke kita. Maka pada saat itu, ya Allah, saya merasa ditampar dan saya ingin bertobat. Saya masuk ke kamar mandi, saya ingin mandi taubat pada saat itu. Tetapi dikasih pemandangan yang aneh di dalam kamar mandi itu. Apa? Saya tersungkur pada saat itu, saya melihat ada sampo segede ini.
Saya berpikir, pada saat itu saya berpikir, ya Allah, ini satu kampung saya, mungkin nggak ada yang punya sampo segede ini. Saya bersyukur sekali. Maka ya Allah, begitu kufur nikmatnya aku ini ya Allah, sehingga nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku ini seolah-olah hampar tidak ada. Oleh karena itu saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan diri saya beristighfar. Apa yang terjadi? Dulunya saya jobless, alhamdulillah saya diberi kerjaan. Dulu ada teman saya Cina, ini Pak Arif. Ini kalau ingat betul, saya diajak jualan apa? Yang pertama jualan lampu bus. Alhamdulillah jalan. Kemudian beralih ke bajaringan dan lain sebagainya. Semua alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai sekarang buktinya saya hidup. Dan alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah berlipat ganda daripada sesuai ekspektasi saya. Ekspektasi saya barangkali bisa segini, tapi diberikan oleh Allah jauh lebih daripada itu. Itulah bentuk kalau kita mau bersyukur. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak pandai bersyukur. Sebab apa? Keadaan kita ini yang tidak seberapa mungkin menurut kita, itu adalah pencapaian atau harapan seseorang yang belum tercapai. Orang itu seandainya, alhamdulillah kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya motor, kita punya kerjaan, tapi kita masih mengeluh begitu ya. Kadang apa yang kita miliki, apa yang kita capai itu adalah ekspektasi orang yang belum tercapai. Sehingga dulu saya punya kakek begitu ya, namanya Abah Yai Ibrahim begitu. Beliau mengajarkan, kalau kamu bersyukur kepada Allah itu tundukkan kepala. Seandainya kamu jalan kaki, maka seandainya kamu kesandung kerikil, maka kamu anggil, itu nyata-nyata kerikil. Kerikil satu nggak berlaku, tapi kalau satu truk ada nilainya, kata beliau begitu. Kalau kamu senantiasa bersyukur melihat sesuatu yang luar biasa di atas, bintang itu indah, tapi jangankan kamu bisa memiliki, memegang aja nggak mungkin. Maka oleh karena itu, kalau kita hidup kita mengukur apa yang kita miliki, jangan orang yang lebih tinggi. Orang itu punya rumah 2 lantai, 3 lantai, jangan. Tetapi lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau kita ini seandainya memiliki mobil apa? Mobil yang kelasnya 400 juta. Alhamdulillah, sebab tetangga kita baru 300 juta. Oh, kita ini tetangga masih 100 juta. Oh, itu 100 juta. Oh, ada lagi tetangga kita barunya punya motor. Motornya seandainya yang bagus, toh bagusan mobil kita. Dia punya motor yang kelasnya 30 juta. Ada lagi orang yang punya motor. Ada yang motornya biasa begitu, harga 8 juta. Ada lagi motornya yang nggak ada suratnya, itu yang 2 juta. Senantiasa kita bersyukur. Ada orang yang nggak punya motor, punyanya sepeda jengki begitu ya. Ya kita harus bersyukur. Oh, motor saya 3 juta. Ini tetangga saya pakai motor jengki ini. Lah, kita harus bersyukur. Orang yang pakai motor jengki nggak usah ngelihat atas. Alhamdulillah, itu tetangga saya jalan kaki, nggak punya sepeda. Kalau kita hanya bisa jalan kaki, bersyukur. Ini tetangga saya pakai kursi roda, nggak bisa jalan. Saya bersyukur bisa jalan. Kalau tetangga kita pakai kursi roda, kita bersyukur. Ini tetangga saya sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kalau bersyukur, kita senantiasa melihat nikmat orang yang lebih rendah dari kita, maka itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita bersyukur dengan kita mengucapkan, kalau keadaan kita sesuai ekspektasi kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya keadaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, seandainya kita pengen kita nggak dapat gitu, maka tetap ucapkan syukur dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Sehingga apa? Keadaan apapun tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ayo kita rajin bersyukur dengan cara kita mengucapkan alhamdulillah, atau kita bersedekah kepada sesama, fa insyaallah menjadikan nikmat Allah akan berlipat-lipat ganda yang diberikan kepada kita. Barangkali itu segala sesuatu, mohon maaf, barangkali itu yang jadi rezeki kita, bisa jadi keadaan kita, wabil khusus iman kita harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini aku sudah Engkau takdirkan bisa sholat berjamaah.
Ya Allah, hari ini aku bisa silaturahmi. Ya Allah, aku bisa mencium tangan ulama. Ya Allah, hari ini aku bisa bersyukur sehingga apa? Istriku dalam keadaan sujud, anakku juga keadaan sholat. Ayo disyukuri. Maka nikmat-nikmat itu kita syukuri. Nikmat ibadah kita, nikmat silaturahmi kita, nikmat dalam bentuk harta, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah. Maka kalau kita bersyukuri, fa insyaallah hidup kita akan menjadi berkah. Maka oleh karena itu harus bersyukur. Jangan lewatkan hari tanpa bersyukur. Setidaknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersedekah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.